alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitab al-muqaddimah al-qadramiyah ila qaulihi wa yajuzu satru da'at macam ni suaranya tidak ada. Wa yajuzu satru ba'dil awrab yadihi. Jadi nutup aurat kalau tidak sempurna kainnya, kurang, sehingga perlu pakai bantuan tangan. Misalnya sarungnya bolong, nggak ada kain lagi atau apapun yang untuk nutupi, sehingga perlu pakai bantuan tangan. Apa boleh ditutupi dengan tangan? Di sini katakan yajuz, bahkan wajib. Bukan hanya boleh, tapi wajib. Kenapa? Karena dalam rangka nutupi aurat. Jadi ya kayak sarungnya itu bolong, nggak ada lagi sudah satir, baik itu kain, rumput, karung, kresek, atau lumpur, nggak ada apapun untuk penutup aurat. Wallahu alam, misalnya di penjara, nggak ada pakaian lagi, cuman sarung yang bolong itu. Untuk nutup aurat perlu lubangnya itu ditutup pakai tangan. Ini boleh bahkan wajib untuk ditutup pakai tangan. Pertanyaannya ketika sujud bagaimana? Kita tahu sujud itu harus pakai berapa anggota badan? 7 ya. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 tapak kaki. Ya, 2 kaki jari-jarinya itu. Kalau tangan ditaruh di sarung, nutupi aurat. Tapi sujudnya tidak memenuhi syarat. Kalau tangannya ditaruh di lantai, di tempat sujud, memenuhi syarat sujudnya, tapi auratnya terbuka. Lah dilema ini ya. Kalau tangan ditaruh untuk sahnya sujud, auratnya kebuka. Kalau digunakan nutupi aurat, sujudnya nggak sah. Milih yang mana? Khilaf antara 3 ulama mutaakhirin Syafi'iyah, yaitu Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, dan Khatib Syirbini. Ini satu zaman. Satu zaman. Imam Romli yang paling muda. Imam Romli yang paling muda. Kata Imam Romli lebih memilih sujud. Gitu. Jadi kata Imam Romli lebih memilih sujud. Jadi biar tangannya ditaruh untuk sujud. Aurat terbuka tidak apa-apa. Loh, aurat terbuka kan batal. Begini. Menutup aurat itu wajib jika mampu. Artinya ada untuk yang dibuat nutup. Lah sekarang dia dalam keadaan tidak mampu menutup lubang ini. Loh, tangannya kan bisa, tangannya diperlukan untuk sujud. Tangannya diperlukan untuk sujud. Dia sujud mampu, maka wajib sujud. Nutup aurat tak mampu, gugur kewajiban nutup aurat yang bolong tadi. Paham ya? Itu menurut Imam Romli. Jadi lebih mengutamakan sujud. Tangan ditaruh untuk sujud. Auratnya terbuka tak apa-apa, karena kewajiban nutup aurat hanya bagi yang mampu. Dia sekarang tidak mampu. Ini Imam Romli. Khatib Syirbini beda. Imam Khatib Syirbini mengatakan tetap dibuat nutup aurat. Sujudnya 1 tangan. Loh kan sujud 7 anggota badan. Kalau ini dibuat nutupi aurat berarti kan 6. Gitu. 6. Maka ya apa? Lebih memilih nutup aurat. Alasannya kenapa? Kalau nutup aurat sepakat Imam Nawawi dan Rafi'i wajib. Nutupi aurat itu wajib. Sepakat. Imam Nawawi mengatakan wajib, Imam Rafi'i mengatakan wajib. Maka lebih memilih nutup aurat. Sementara sujud, kata Imam Nawawi memang 7 anggota badan. Kata Imam Rafi'i, sujud itu pokok dahi. Tidak harus. Jadi ada orang sujud tangannya ditaruh belakang begini, nggak diletakkan. Tidak apa-apa menurut Imam Rafi'i. Kayak banyak orang kalau sujud di masjid-masjid, kakinya diangkat ya. Terutama anak-anak kecil, kan kakinya kadang-kadang diangkat. Itu kalau Imam Nawawi nggak sah. Kenapa? Sujud harus pakai 7 anggota badan. Kalau kata Imam Rafi'i, tidak apa-apa. Yang penting dahi. Jadi boleh orang sujud cuma naruh dahi, tangan, lutut, kaki tidak ditaruh, ngangkat dahinya tuh gini. Bisa tak? Bisa pakai ganjel meja misalnya ya. Pakai ganjel meja sujud, jadi perutnya ditaruh di atas meja. Tangan, kaki, lutut ngangkat, cuma dahinya dipakai kalau jengking gitu ya, kayak laba-laba gitu ya.
enggak apa-apa. Nah, jadi oleh karena ngeletakkan tangan itu khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka kata Khatib Syirbini, mending tangan dibuat nutupi aurat. Karena nutupi aurat sepakat Imam Nawawi Rafi'i mengatakan wajib. Sehingga mending nutupi aurat. Sujud pakai satu tangan enggak apa-apa. Wadah ya? Itu menurut Imam Khatib Syirbini. Jadi kalau Imam Romli mendahulukan apa? Sujud. Khatib Syirbini mendahulukan satrul aurah. Ibnu Hajar sakarepmu. Kata Ibnu Hajar. Di sini rebutan. Kalau sujudnya sesuai aturan, auratnya enggak sesuai aturan. Kalau auratnya sesuai aturan, sujudnya enggak sesuai aturan. Perang antara dua kewajiban. Sama-sama wajib, satu level, selevel. Karena selevel terserah. Mendahulukan sujud, apa alasannya? Mendahulukan aurat, apa alasannya? Sama-sama wajib. Ya sudah, terserah. Imma tangan dibuat sujud, imma tetap digunakan untuk nutup aurat. Itu Imam Ibnu Hajar, boleh milih. Di Imam kesimpulannya lagi, Imam Romli mendahulukan sujud, Imam Khatib Syirbini mendahulukan satrul aurah, Ibnu Hajar terserah. Fa in wajada ma yakfi sawataihi ta'ayyana lahuma. Kalau ada orang misalnya di penjara, penutup aurat sempurna tidak ada, cukupnya hanya untuk nutupi sawaten, dua hal yang jelek, kubul dan tubur. Seperti hanya ada sidi, celana dalam. Ya. Celana dalam bisa diikat di paha untuk nutupi sebagian paha. Bisa diikat misalnya mendekati kemaluan untuk menutupi area yang dekat dengan kemaluan, tapi kemaluannya terbuka. Bisa untuk nutupi kemaluan. Mendahulukan apa? Ta'ayyana lahuma. Jadi kalau ada pakaian hanya cukup untuk nutupi sawaten, maka harus digunakan untuk itu. Tidak boleh dibuat untuk nutupi paha, sawatennya kelihatan. Mending sawaten tertutup, kubul dan tubur sawaten. Sesuatu dua hal yang jelek, yang memalukan. Kenapa? Ketika tampak bikin malu ya. Nah itu. Jadi maka harus misalnya celana dalam atau kain kecil, kain kotak kecil begitu, cukup hanya untuk nutupi sawaten, kubul dan tubur. Wajib digunakan untuk itu, tidak boleh pakai yang lain. Nah, untuk selain sawaten satu level. Setelah nutupi sawaten sih ada kelebihan, ada dua potong kain kecil, satu cukup untuk sawaten, satunya dipakai yang mana? Apa paha bagian atas, tengah, bawah. Yang kanan apa yang kiri, selevel terserah. Tapi sebaiknya digunakan untuk nutupi area yang dekat dengan kubul tubur. Sebaiknya saja, tidak harus. Wadah ya? Gitu. Fa in wajada ma yakfi sawataihi. Kalau ada orang nemu satir yang hanya cukup untuk nutupi sawaten, kubul dan tubur, ta'ayyana harus digunakan lahuma untuk sawaten. Au ahadahuma, kalau salah satu, fayuqaddim kubulahu. Ada kain atau tisu satu lembar ya, tidak cukup kan untuk nutupi kubul dan tubur. Ima untuk tubur saja, ima untuk bungkus kubul saja. Kalau dibuat untuk bungkus kubul, tuburnya kebuka. Kalau untuk nutupi tubur, kubulnya terbuka. Mana yang didahulukan? Fayuqaddimu kubulahu. Kubulnya yang didahulukan. Kenapa? Kalau kubul itu dari awal sholat sampai terakhir kelihatan terus. Makanya ditutupi. Kalau tubur kan enggak. Kalau pas berdiri kan enggak kelihatan. Ketutup pantatnya. Paling kelihatan pas ruku, pas sujud. Itu aja kelihatan. Dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi i'tidal, tubur enggak kelihatan. Maka kalau hanya ada satu tisu untuk nutupi kubul saja atau tubur saja, harus digunakan untuk nutupi kubul. Nah, kemudian selanjutnya ini sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya. Wa yazuru ngancing qamisahu. Orang itu wajib ngancing gamisnya, kancing yang atas ini wajib dikancing. Apa harus ngancing? Enggak. Au yashudda wasatahu, atau perutnya yang tengah, yang area pusar ini diikat pakai sabuk, pakai tali, pakai slayer, pakai kain. Itu. Kapan wajib melakukan itu? Apa harus pakai sabuk, pakai kain diikat di perut? Apa harus ngancing? Apa?
kancing atas kayak punya antum itu. Apa wajib harus dikancing? Wajib jika ingkanat auratuhu tadhar. Jika auratnya tampak fi ruku'in aw ghairihi, ketika ruku' atau yang lain. Orang kalau pakai kemeja kayak gini, kancingnya dibuka. Enggak pakai kaos yang rapat kayak gini. Gimana enggak pakai kaos sama sekali atau pakai kaos yang sudah molor. Terus sarungnya, lipatan sarungnya di bawah pusar. Nanti kalau ruku begini. Ya. Kalau ruku kan kebuka begini. Seandainya dilihat dari sini, pusarnya kelihatan. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi jika seandainya ada yang melihat dari lubang ini, bisa kelihatan. Wajib dikancing. Nah, jadi begini. Awas ini. Banyak kan orang-orang kampung biasanya pakai baju koko, tidak pakai rangkepan kaos. Ininya nggak dikancing, batal sholatnya itu. Kalau ingin tidak batal, ini dikancing. Atau pakai kaos rangkepan yang rapat, yang sekiranya ketika ruku tidak buka. Atau sarungnya dinaikkan begini. Sarungnya di atas, nutupi pusar ini, area pusar. Atau gamisnya, kalau tidak pakai sarung, misalnya gamis tok polosannya, itu ya, pakai gamis, tidak pakai celana, tidak pakai sarung. Dan nyari tali diikat pas ini, pas area pusar itu, sehingga ketika ruku, walaupun ini kebuka area pusar dan di bawahnya tidak kelihatan. Paham ya? Nah, itu kesalahan yang banyak terjadi. Kemarin sudah diterangkan. Jadi hati-hati kalau pakai baju kancing atas ini kancing, kecuali kalau pakai kaos yang rapat atau sarungnya dinaikkan. Itu perlu hati-hati. Paham ya? Nah, jadi kesalahan dalam masalah nutup aurat kemarin sudah dibahas, tak ulang lagi secara global aja. Kesalahan yang banyak dilakukan dalam menutup aurat oleh laki-laki ini, kelihatannya aurat dari kerah baju, ya, dari lehernya baju ketika ruku, fi ruku'in aw ghairi, atau yang lain ketika sujud. Ya, itu pertama. Kedua, kalau orang pakai celana. Orang pakai celana atau pakai sarung, kemudian pakaiannya press body, kaos atau kemeja yang press body. Biasanya kalau ruku ini ketarik, sarungnya ketarik ke bawah, kaos atau kemejanya ketarik ke atas, sehingga area sini kelihatan. Padahal itu di bawahnya, kalau ditarik garis lurus, itu masih di bawahnya pusar. Nah, maka batal. Kalau pindah batal ya celananya ini kan kayak jojol. Celananya yang tinggi atau sarungnya ditinggikan. Nah, itu. Kemudian ketika sujud juga banyak kelihatan dari sini ya. Nah, karena itu hati-hati, jangan pakai pakaian seperti itu di sholat atau di luar sholat. Hatta tidak sholat, antum naik kendaraan, apalagi kendaraan umum, naik turun sering kelihatan, haram. Lu tidak sengaja kalau itu tidak ceroboh, tidak haram. Intinya ceroboh, pakai celana, terus tidak pakai rangkepan kaos, kemejanya atau kaos luarnya itu press body, ya rawan sekali terbuka, ceroboh, dosa. Walaupun tidak sengaja nanti dosa karena tidak hati-hati. Sudah tahu kalau kayak itu sering terbuka. Udah. Kemudian kelihatan aurat ketika orang pakai sarung. Orang pakai sarung tidak pakai celana. Tidak pakai celana yang daleman, dalemannya tidak pakai. Pakai sarung. Nah, itu biasanya ketika sujud, apalagi kalau sarungnya agak tinggi di bawah lutut. Itu kalau sujud sebagian paha itu kelihatan dari belakang ya. Iya kan? Ya benda. Sebagian kelihatan. Ketika antum pakai sarung yang model agak tinggi seperti ini. Nah itu. Ketinggi seperti ini. Itu kalau tidak pakai celana, yang di dalamnya tidak pakai celana, ketika sujud sebagian paha di atasnya lutut ini kelihatan dari belakang. Nutup aurat dari belakang wajib apa enggak? Wajib. Lah ini kelihatan dari belakang, mestinya batal apa enggak? Mestinya batal, tapi ini tidak batal. Kenapa? Kalau kelihatan paha dari lubangnya sarung kalau normal itu di arah belakang apa di arah bawah? Arah bawah. Maka ketika antum sujud terus kelihatan aurat paha dari belakang, pokok sarungnya ya nutupi di bawahnya lutut.
Kemudian kalau antum sujud, kelihatan sebagian paha dari belakang, tidak batal sholatnya. Banyak ini terjadi. Kalau tidak pakai rangkaian celana itu banyak terjadi. Itu tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena dianggap terlihat dari bawah. Dan nutupi aurat dari bawah sudah kita baca. Wala yajibus satru min asfal. Tidak wajib nutup aurat dari bagian bawah. Itu walaupun dari belakang dianggap dari bawah. Kenapa? Kelihatan dari lubangnya sarung. Lubangnya sarung itu posisi normal di bawah. Karena sujud dari belakang dianggap bawah. Paham ya? Ya. Itu kesalahan dalam aurat. Ini masalah sholat. Sholatnya tidak batal orang kayak gitu. Tapi kalau dia yakin ketika sholat sebagian pahanya kelihatan orang dari belakang, dia dosa. Sholatnya sah karena dianggap kelihatan dari bawah. Itu. Tapi dia dosa kalau kelihatan orang, karena nutupi aurat dari pandangan orang itu juga wajib. Wadah ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.